Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi jamur. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai secara umum bagaimana tentang jamur ya, di mana tubuh fungi dalam bentuk vegetatif tersusun atas filamen yang disebut dengan hifa. Hifa kemudian membentuk jaring-jaring benang yang disebut dengan miselium. Adapun macam-macam dari hifa, yang pertama ada hifa bersepta. Ini hifa-hifa terpisah oleh sekat antar bagian selnya, tetapi tetap terdapat celah untuk perpindahan molekul. Hifa jenis ini terdapat pada divisi Ascomycota dan Basidiomycota. Sedangkan hifa senositik, hifa-hifa yang tidak terpisah oleh sekat antar bagian selnya, sehingga menjadi satu badan sitoplasma yang terdiri dari banyak sel. Hifa jenis ini terdapat pada divisi Zygomycota. Untuk reproduksi jamur terjadi secara vegetatif yaitu aseksual dan generatif yaitu seksual. Reproduksi vegetatif yang pertama itu ada fragmentasi pemutusan hifa. Potongan hifa yang terpisah akan tumbuh menjadi jamur baru. Hifa kemudian membentuk jaring-jaring yang benang yang disebut dengan miselium. Jadi ini yang merupakan hifanya dan ini jaring-jaringnya yang dinamakan miselium. Yang kedua itu ada pembentukan spora aseksual. Spora aseksual fungi terdiri dari sporangiospora dan conidiospora. Yang pertama itu ada sporangiospora atau aplanospora. Struktur tubuh vegetatif atau aseksual memiliki hifa senositik dan dimiliki oleh divisi Zygomycota. Bisa kalian perhatikan untuk struktur tubuh Zygomycota. Yang pertama itu ada hifa rhizoid untuk bentuk hifa yang menyerupai akar, digunakan untuk menembus substrat dan menyerap makanan. Yang kedua itu adalah stolon, bentuk hifa yang berada di permukaan substrat. Selanjutnya ada sporangiofor, bentuk hifa berupa tangkai, terdapat sporangium di ujungnya, dan ini merupakan sporangium atau kolumella, kotak tempat spora aseksual dimatangkan, dan ini merupakan sporangiospora, merupakan spora aseksual dari Zygomycota. Untuk conidiospora, struktur tubuh vegetatif atau aseksual ini memiliki hifa bersepta dan dimiliki oleh divisi Ascomycota dan Basidiomycota. Bisa diperhatikan untuk yang A ini rhizoid, yang B ini stolon, yang C ini merupakan conidiofor yaitu membentuk hifa berupa tangkai yang terdapat conidia di ujungnya. Yang D itu merupakan conidia, kotak tempat spora aseksual dimatangkan. Yang E itu conidiospora, spora aseksual Ascomycota dan Basidiomycota. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif pada jamur dengan pembentukan spora seksual melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Diawali konjugasi hifa jantan dan hifa betina membentuk yang namanya gametangia mengandung inti haploid. Dinding gametangia melakukan penyatuan plasma sel atau disebut dengan plasmogami. Inti haploid hifa positif bergabung dengan inti haploid hifa negatif, menghasilkan kotak yang disebut Zygosporangium heterokaryotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Selanjutnya, Zygosporangium memiliki lapisan yang tebal untuk bertahan hidup dalam kondisi buruk, kemudian mengalami yang namanya karyogami atau peleburan inti, sehingga membentuk inti diploid atau 2N. Inti diploid Zygosporangium mengalami yang namanya meiosis, menghasilkan zygospora haploid di dalam Zygosporangium. Selanjutnya, zygospora berkecambah membentuk sporangium dan melepaskan spora yang bersifat haploid. Spora yang tersebar dan jatuh di tempat yang sesuai berkembang menjadi yang namanya hifa. Dan selanjutnya untuk reproduksi seksual Ascomycota. Yang pertama, reproduksi Ascomycota yang uniseluler, di mana ada dua sel haploid yang berbeda jenis melakukan konjugasi, sehingga terbentuk zigot yang diploid. Zigot membentuk namanya ascus diploid tanpa ascocap. Inti sel yang diploid akan membelah secara meiosis, sehingga terbentuk 4 inti yang haploid. Setiap inti akan dikelilingi oleh dinding tebal sehingga terbentuklah 4 ascospora yang bersifat haploid di dalam ascus. Jika ascus masak, ascus akan pecah dan ascospora keluar. Ascospora akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid.
untuk reproduksi Ascomycota yang multiseluler, di mana yang pertama itu hifa betina membentuk yang namanya Ascogonium, alat reproduksi betina, dan hifa jantan membentuk Antheridium, alat reproduksi jantan. Keduanya bersifat haploid. Selanjutnya, Ascogonium membentuk saluran menuju Antheridium, membentuk Antheridium yang disebut dengan trikogen. Melalui trikogen terjadi plasmogami yang disebut pelaburan sitoplasma. Selanjutnya, Ascogonium akan menerima inti sel haploid dari Antheridium, ya, akan menerima inti sel haploid dari Antheridium, sehingga dalam Archegonium terdapat 2 inti dikariotik. Kemudian Ascogonium tumbuh menjadi hifa dikariotik dan bercabang serta tergabung dalam Ascocarp. Kemudian ujung hifa pada Ascocarp membentuk ascus dikariotik. Di dalam ascus terjadi kariogami sehingga terbentuk inti sel yang diploid. Inti sel haploid di dalam ascus membelah secara meiosis sehingga terbentuk 4 inti sel haploid. Selanjutnya setiap inti membelah secara mitosis sehingga terbentuk 8 inti sel haploid. Di sekitar inti terdapat dinding sel dan menghasilkan namanya ascospora yang haploid. Jika ascus telah masak, ascospora akan tersebar secara serentak. Ascospora yang jatuh di tempat yang sesuai akan menjadi hifa baru yang haploid. Hifa akan bercabang menjadi yang namanya miselium. Untuk reproduksi seksual Basidiomycota, di mana hifa positif dan hifa negatif bersifat haploid bertemu. Masing-masing hifa membentuk yang namanya satu inti. Terjadi plasmogami sehingga terbentuk miselium dengan hifa yang dikariotik. Miselium dikariotik tumbuh membentuk yang namanya basidiokarp. Kemudian permukaan bawah dilapisi sel yang disebut basidium. Sel dikaryotak melakukan kariogami sehingga terbentuk inti sel diploid. Inti sel diploid selanjutnya melakukan pembelahan meiosis, terbentuk 4 sel yang haploid. Setiap basidium membentuk tonjolan yang disebut sterigma. 4 sel haploid masing-masing masuk ke dalam sterigma dan berkembang menjadi basidiospora yang haploid. Jika basidiospora yang masak jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa haploid dan bercabang menjadi miselium haploid. Demikian pembahasan mengenai reproduksi jamur, semoga dipahami. Ya, terima kasih.